Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Kami beranggotakan 5 orang, yaitu yang pertama ada Muhammad Irsal Fadli, lalu ada Muhammad Rehan Mubarok, ada Farel Putra Setiadi, Sebastian Bah, dan yang terakhir ada Farel Akila, yaitu saya sendiri. Dan pada video ini kami akan mempresentasikan hasil dari tugas besar konsep basis data yang telah kami kerjakan. Basis data yang kami buat adalah sistem manajemen penyewaan kos. Selanjutnya, gambaran umum, ruang lingkup, serta batasan sistem. Jadi gambaran umum mengenai sistem ini adalah sistem manajemen penyewaan kos ini merupakan platform digital yang dirancang untuk mempermudah proses pengelolaan properti kos, pencarian kamar, hingga transaksi penyewaan atau booking. Sistem ini dikelola oleh vendor atau admin sebagai penyedia platform atau layanan, lalu ada pemilik kos yang dapat mendaftarkan dan mengelola kos mereka, lalu juga ada penyewa yang dapat melakukan pencarian, booking, serta penyewaan kamar kos. Dan aktor pada sistem ini ada tiga, yakni admin, pemilik kos, dan juga penyewa. Dengan admin itu dapat mengelola sistem, akun, serta melakukan audit atau pengawasan. Kalau pemilik kos bisa mengelola kos, melihat booking, melihat data penyewa, dan untuk penyewa dapat mencari kos, melihat detail kamar, dan juga melakukan booking serta penyewaan. Ruang lingkup sistem ini mencakup yang pertama ada manajemen pengguna. Jadi manajemen pengguna itu seperti proses registrasi atau login penyewa dan pemilik kos. Lalu ada manajemen data kos. Seperti pemilik itu dapat menambahkan, mengedit, atau menghapus data kos. Lalu ada manajemen kamar kos. Pemilik juga dapat mengelola data kamar seperti harganya, ukurannya, tipe kamarnya, dan status ketersediaannya. Lalu ada manajemen fasilitas. Lalu ada pencarian dan penelusuran kos yang dapat dilakukan oleh penyewa ya. Lalu ada sistem booking, jadi penyewa itu dapat mengajukan booking dan pemilik juga dapat mengonfirmasi serta menolak booking tersebut. Lalu ada sistem pembayaran. Jadi penyewa dapat mengunggah bukti pembayaran dan pemilik juga dapat memvalidasi status pembayaran tersebut. Lalu untuk batasan sistemnya, jadi sistem ini itu tidak menangani proses pembayaran secara otomatis. Lalu juga sistem ini tidak menyediakan fitur chat atau komunikasi secara langsung. Lalu juga sistem ini tidak mengelola jadwal kunjungan atau survei lokasi. Lalu tidak ada sistem penilaian atau rating ya oleh penyewa. Lalu tidak mengelola tagihan bulanan secara otomatis. Jadi pembayaran di sistem ini hanya sebagai pembayaran awal pada saat booking saja, bukan pembayaran bulanan. Dan yang terakhir tidak menyediakan fitur notifikasi seperti email, SMS, atau push notification. Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya. Baik, berikutnya adalah himpunan entitas serta atribut kuncinya. Nah, saya akan menampilkan gambar diagramnya melalui link berikut. Oke, sekarang sudah terlihat terdapat banyak entitas. Saya akan menjelaskannya dari awal. Nah, yang pertama ini ada entitas admin. Entitas admin ini memiliki atribut ID, username, password, email, nama, dan juga create ad. Nah, admin ini berfungsi sebagai pengelola utama sistem. Atribut ID admin berfungsi sebagai primary key-nya. Admin bertanggung jawab untuk membuat akun pemilik kos dan memvalidasi data, karena admin memiliki akses penuh. Atributnya dibuat sederhana dan hanya menyimpan informasi identifikasi. Berikutnya ada entitas pemilik kos. Entitas pemilik kos ini memiliki atribut ID admin, nama, username, password, email, nomor telepon, alamat, create ad, dan status akun. Setiap pemilik kos terhubung dengan admin yang membuat akunnya. Atribut ID pemilik berfungsi sebagai primary key, sedangkan ID admin berfungsi sebagai foreign key-nya yang menghubungkan langsung ke admin. Hubungan primary key foreign key ini memastikan hanya admin yang sah dapat menambah pemilik kos ke dalam sistem. Berikutnya ada entitas kos. Entitas kos ini memiliki atribut ID pemilik, nama, alamat, tipe, deskripsi, status, dan create ad. Entitas kos ini menyimpan data bangunan kos yang dimiliki pemilik. Nah, atribut ID kos ini berfungsi sebagai primary key, sedangkan ID pemilik berfungsi sebagai foreign key-nya. Dengan relasi ini, satu pemilik dapat memiliki banyak kos. Berikutnya itu ada entitas kamar. Entitas kamar ini memiliki atribut ID kos, nomor, ukuran, harga, lantai, status, dan create ad. Atribut ID kamar berfungsi sebagai primary key, sedangkan ID kos berfungsi sebagai foreign key. Setiap kos dapat memiliki banyak kamar, dan atributnya dibuat secara detail untuk kebutuhan pencarian kamar. Berikutnya adalah entitas foto kamar. Entitas foto kamar ini memiliki atribut ID kamar, URL foto, upload ad.
Entitas foto kamar ini berfungsi untuk menyimpan dokumentasi visual kamar. Atribut ID foto digunakan sebagai primary key, sedangkan ID kamar berfungsi sebagai foreign key-nya. Foto-foto disimpan terpisah agar kamar bisa memiliki banyak foto. Berikutnya itu entitas fasilitas. Entitas fasilitas ini memiliki atribut ID, nama, kategori, dan juga deskripsi. Nah, entitas fasilitas ini berisi daftar fasilitas umum yang dapat digunakan untuk mendeskripsikan kamar. Atributnya itu ada ID fasilitas sebagai primary key. Ini. Berikutnya adalah entitas fasilitas kamar. Entitas fasilitas kamar ini hanya memiliki dua atribut, yaitu atribut ID kamar dan juga ID fasilitas. Nah, entitas fasilitas kamar ini itu sebagai association atau junction table. Karena hubungan antara kamar dan fasilitas adalah many to many, sehingga dibuat entitas penghubung fasilitas kamar. Nah, atribut ID kamar ini berfungsi sebagai foreign key. ID fasilitas juga berfungsi sebagai foreign key. Entitas ini nggak punya primary key sendiri, karena kombinasi ID kamar dan juga ID fasilitas itu udah unik. Berikutnya itu ada entitas penyewa dulu. Entitas penyewa itu memiliki atribut ID, nama, username, password, email, nomor telepon, nick, jenis kelamin, alamat, status akun, dan create ad. Nah, entitas penyewa ini digunakan untuk menyimpan data pengguna yang menyewa kamar. Atribut ID penyewa digunakan sebagai primary key. Berikutnya itu ada entitas booking. Entitas booking ini memiliki atribut ID, ID penyewa, ID kamar, tanggal book, tanggal mulai, tanggal selesai, total harga, create ad, dan create ad-nya harusnya hanya satu, yang ini kelebihan. Nah, entitas booking ini untuk menyimpan transaksi pemesanan kamar. Atribut ID book sebagai primary key, ID kamar dan ID penyewa sebagai foreign key-nya. Entitas ini menghubungkan penyewa dengan kamar yang mereka pesan. Selanjutnya, yang terakhir adalah entitas pembayaran. Entitas pembayaran ini memiliki atribut ID, ID book, jumlah, metode bayar, bukti bayar, status pembayaran, dan juga tanggal bayarnya. Nah, atribut ID bayar ini sebagai primary key, sedangkan ID book sebagai foreign key-nya. Itu saja dari sistem manajemen penyewaan cost entity. Berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya akan menjelaskan slide kelima, yaitu himpunan antar relasi entitas dan kunci tamunya. Jadi kita buka link ini dan akan membawa kita ke diagram DB ini. Pertama saya akan menjelaskan mulai dari atas kiri. Jadi ada hubungan antara entitas admin dengan pemilik kos adalah one to many. Maksudnya itu, jadi admin bisa memverifikasi banyak pemilik kos, tapi pemilik kos ini hanya bisa diverifikasikan oleh satu admin. Lalu hubungan antara pemilik kos dan kos, mereka berhubungan one to many juga, yaitu artinya pemilik kos bisa memiliki banyak kos, tapi kos itu sebuah kos hanya dimiliki oleh satu pemilik. Lalu hubungan kos dengan kamar, dalam sebuah mereka hubungannya one to many juga, yang berarti satu kos ini bisa memiliki banyak kamar, dan satu kamar ini hanya bisa dimiliki oleh satu kos. Lalu ke foto kamar dan foto kamar one to many juga. Jadi maksudnya itu foto kamar, kamar bisa memiliki banyak foto, tapi masing-masing foto itu cuma dimiliki oleh satu kamar. Lalu kita ke kamar dengan fasilitas kamar, yaitu one to many juga. Jadi maksudnya itu fasilitas kamar itu bisa memiliki banyak fasilitas kamar, tapi fasilitas kamar itu cuma dimiliki oleh satu kamar. Lalu fasilitas kamar dengan fasilitas, hubungannya itu many to one. Maksudnya itu sebuah fasilitas bisa terdapat di berbagai fasilitas kamar, tetapi fasilitas kamar itu cuma terdapat pada satu fasilitas. Lalu kamar dengan booking, mereka hubungannya one to many juga. Jadi kamar itu bisa di booking banyak orang, tapi bookingannya itu hanya bisa memesan satu kamar. Lalu hubungannya dengan penyewa dan booking, hubungannya itu one to many, di mana penyewa bisa melakukan banyak booking, tapi semua booking itu pasti dilakukan oleh satu penyewa. Lanjut ke booking
dan pembayaran. Mereka hubungannya one to one, maksudnya itu booking itu pasti memiliki satu booking cuma memiliki satu pembayaran, dan satu pembayaran cuma dimiliki oleh satu booking. Untuk kunci tamunya, saya meminjam ini relational model data fisik ya, database fisik. Jadi admin memiliki primary key ID admin, dan dia itu berhubungan one to many pada tabel pemilik kos. Jadi ID admin berhubungan one to many di tabel pemilik kos. Lalu pemilik kos memiliki primary key ID pemilik, sama juga one to many dengan tabel kos. Tabel kos memiliki primary key ID kos, yaitu one to many dengan tabel kamar. Jadi tabel kamar memiliki primary key juga, dan dia itu dimasukin ke bersifat one to many juga, one to many pada tabel foto kamar, dan foto kamar memiliki primary key ID foto, dan ID kamar primary key-nya memiliki relasi one to many juga di tabel kamar fasilitas. Lalu tabel fasilitas memiliki primary key ID fasilitas dan berhubungan one to many di ID fasilitas. Lanjut lagi, kamar, ID kamar, yaitu berhubungan one to many juga di tabel booking, dan tabel booking ini memiliki primary key ID booking yang bersifat one to many dengan pembayaran dengan tabel pembayaran. Lalu ada tabel penyewa, dia memiliki primary key ID penyewa dan bersifat one to many juga di tabel booking. Itu saja dari saya. Lanjut ke anggota selanjutnya. Transformasi dari diagram hubungan entitas atau IRD ke dalam model basis data fisik adalah proses sistematis yang mengubah entitas, atribut, dan hubungan menjadi tabel, kolom, dan relasi key dalam basis data relasional. Prosesnya dimulai dengan mengubah setiap entitas yang kuat, seperti admin, pemilik kos, penyewa, kos, kamar, dan fasilitas, menjadi satu tabel mandiri. Selanjutnya, semua atribut dari entitas tersebut diubah menjadi kolom pada tabel yang bersangkutan, dengan atribut ID ditetapkan sebagai primary key tabel. Inti dari transformasi ini terletak pada pemetaan hubungan antar entitas. Untuk hubungan satu ke banyak atau satu banding n, primary key dari tabel di sisi satu akan dimigrasikan sebagai foreign key ke tabel di sisi banyak. Contohnya, primary key dari cost ID akan menjadi foreign key ID cost di tabel kamar. Sementara itu, hubungan banyak ke banyak harus diurai menggunakan tabel asosiatif baru. Misalnya, hubungan antara kamar dan fasilitas dipecah melalui tabel fasilitas kamar, di mana primary key merupakan gabungan dari dua foreign key, ID kamar dan ID fasilitas. Entitas asosiatif yang memiliki atribut sendiri seperti booking dan pembayaran diperlukan sebagai tabel independen, di mana mereka membawa foreign key untuk menghubungkan ke tabel entitas lain, ID penyewa, ID kamar, dan ID sambil mempertahankan kolom untuk atribut unik mereka, seperti total harga dan bukti bayar. Secara keseluruhan, proses ini menghasilkan skema basis data yang terstruktur dengan baik, memastikan integritas data melalui penggunaan kunci utama dan kunci asing. Lalu di sini kita akan membahas tentang persyaratan normalisasi dan denormalisasi. Pada umumnya, pemenuhan syarat normalisasi pada sebuah database itu dibagi menjadi beberapa tahap. Contohnya 5 tahap di depan kita ini, yaitu ada first normal form atau normal form pertama, yang dimana punya ciri-ciri semua atribut itu harus bernilai tunggal. Terus pada second normal formnya, ketergantungan parsial pada database itu dihilangkan, atau semua kolom pada tabel itu bergantung sepenuhnya sama primary key gitu. Terus pada third normal form, ketergantungan transitifnya juga dihilangkan. Jadi kita nggak perlu menghilangkan data-data yang tidak perlu disimpan pada sebuah tabel gitu. Contohnya di sini detail pemilik yang nggak perlu disimpan di tabel kamar gitu. Terus fourth normal form itu ada multi-valued dependency. Paling gampang untuk dianalogikannya adalah misalnya suatu kamar itu bisa punya banyak fasilitas dan juga banyak foto, tapi fasilitas dan foto ini mempunyai tabel yang terpisah gitu. Jadi mereka bukan satu hal yang sama, tapi mereka sama-sama punya kamar gitu. Itu multi value dependency. Lalu pada fifth normal form itu adalah gampangnya dirapihin ya, supaya struktur tabelnya itu lebih stabil dan bisa dijoin untuk pencarian tanpa adanya anomali data gitu. Lalu apa itu denormalisasi? Denormalisasi itu adalah terbalikannya dari normalisasi. Tadi normalisasi itu menghilangkan duplikasi data agar rapi,
Justru di denormalisasi ini kita sengaja untuk menciptakan data berulang atau duplikasi yang tujuannya untuk menjaga akurasi data historis. Di sini implementasi yang kita gunakan pada kolom total harga pada tabel booking, di mana jika harga kamar naik di masa depan, data riwayat transaksi lama tidak boleh ikut berubah. Harga harus dikunci saat transaksi terjadi. Jadi kalau kita tidak menggunakan denormalisasi, maka kita hanya akan punya harga per kamar dan juga lama sewa. Ketika kita menggunakan denormalisasi, kita menciptakan penggabungan antara dua data tadi menjadi total harga, di mana harga per kamarnya dikali dengan lama sewanya. Yang ini akan menciptakan kejelasan dari data yang sudah kita punya tadi. Kalau misalkan di masa depan nanti harga per kamarnya berubah, maka data-data sebelumnya tidak akan terpengaruh oleh perubahan datanya gitu. Oke, selanjutnya dari desain rancangan yang telah kami buat sebelumnya, maka inilah proses implementasinya dalam SQL. Dan di sini kami akan memperhatikan langsung SQL-nya untuk membuat struktur table serta memasukkan data dummy ke dalam tabel-tabelnya menggunakan MySQL. Oke, langsung saja saya praktekkan di sini di MySQL ya. Nah, di sini saya buka MySQL saya. Pertama sini saya akan membuat dulu database-nya. Contoh di sini saya namakan uas_cost. Saya buat. Dan untuk query-nya di sini kami sudah mencatatnya di sini. Saya copy aja semuanya untuk membuat table-tabelnya ya. Dan query ini itu disebut query DDL atau Data Definition Language karena query ini berfungsi untuk mendefinisikan struktur data atau skema pada sebuah database. Dan ini query-nya. Di sini langsung saya run aja, saya go. Nah, di sini berhasil ya. Sudah tercreate 11 entitas atau table yang akan kami gunakan. Nah, selanjutnya saya akan melakukan insert data dummy ya ke dalam table-table ini. Untuk query-nya juga sudah ada di sini. Nah, kalau untuk query insert data ini dinamakan query DML atau Data Manipulation Language. Jadi berbeda dengan DDL tadi, kalau DML ini itu memanipulasi datanya ya. Kalau DDL kan itu struktur datanya, kalau DML itu isi datanya yang akan kita manipulasi. Dan di sini ya datanya kita akan insert ya, kita masukkan ke dalam table tadi. Di sini saya paste lagi query-nya. Lalu saya run, saya klik go di sini. Nah, dia kan masuk nih, sudah berhasil masuk semua dalam table-table yang 11 ini, 11 tadi. Oke, selanjutnya di sini saya akan menerapkan nih query retrieve data pada sistem basis data ini. Dan untuk query yang pertama ini adalah diperuntukkan untuk admin ya. Untuk admin itu menampilkan daftar data pemilik hostnya yang status akunnya itu masih pending. Jadi untuk selanjutnya ini diambil tindakan nih oleh admin apakah mau disetujui status akunnya ataupun ditolak ya karena suatu alasan gitu. Dan untuk query-nya seperti ini. Saya copy dulu. Nah, ini untuk query-nya. Dan query-nya ini menggunakan view ya di sini. Jadi saya create view dan query-nya dibungkus dimasukkan ke dalam view yang bernama vVerifOwner ini. Tujuannya adalah untuk lebih menyederhanakan saja sih sebenarnya. Karena kan ini query ini tuh bersifat statis ya. Jadi kalau misalnya admin mau nampilin pemilik host yang statusnya masih pending, ya dia akan eksekusi query ini aja gitu. Nggak diubah-ubah nantinya lah. Jadi makanya daripada terus-terusan mengeksekusi query yang panjang ini, makanya dibungkus saja ke dalam sebuah view. Jadi nantinya tinggal eksekusi query seperti ini aja nih, select all from nama view-nya, yaitu vVerifOwner. Di sini saya copy dulu ininya buat select nanti. Lalu saya go, saya buat view-nya. Nah, untuk view itu tersimpan di sini ya, tersimpan di tab views, bisa kita expand untuk melihat isinya. Nah, ini vVerifOwner. Dan untuk melihat isinya, caranya kita ke SQL lagi. Nah, tadi di paste select from nama view-nya yaitu vVerifOwner. Kita execute. Nah, ini adalah isi daripada view yang tadi ya. Jadi ini contoh isi datanya adalah pemilik hostnya ini Kojiro Nugroho ya. Status akunnya masih pending. Seperti itu. Lalu untuk selanjutnya untuk query yang kedua ya. Ini juga masih diperuntukkan untuk admin. Untuk admin itu menampilkan daftar data cost yang didaftarkan oleh pemilik untuk verifikasi. Ini kurang lebih sama seperti yang sebelumnya. Cuman bedanya ini tuh datanya adalah data cost yang baru saja didaftarkan oleh pemilik host untuk diverifikasi oleh admin apakah costnya sesuai atau tidak gitu. Untuk query-nya seperti ini. Dan ini juga sama ya menggunakan view. Ya, menggunakan view.
Di sini coba saya buat aja view-nya, saya execute. Oh ya, di sini juga menggunakan join ke table pemilik kos untuk mendapatkan nama pemilik kosnya ya. Nih. Dan menggunakan where di mana status kosnya masih menunggu verifikasi untuk tindakan selanjutnya disetujui ataupun ditolak oleh admin nanti gitu. Oke, di sini saya execute. Sudah berhasil. Lalu untuk melihat isinya, sini select all from verified cost ya. Saya execute. Nah, ini akan muncul nih yang tadi. Jadi di sini contohnya ada nama kosnya, kos Putri Malu, dan statusnya nih masih menunggu verifikasi. Jadi nanti admin tinggal melakukan tindakan ya untuk ini. Oke, selanjutnya ada query yang ketiga di sini. Ini juga diperuntukkan untuk admin yang fungsinya untuk menampilkan daftar pemilik kos aktif beserta total kos yang dimilikinya. Ya, contohnya ini. Nah, ini query-nya. Jadi dia hanya untuk melihat daftar pemilik kos dan yang statusnya itu masih aktif aja ya, dan menggunakan di sini fungsi agregasi berupa count ya untuk menghitung nih total kos yang dimiliki oleh pemilik kos tersebut. Di sini coba kita lihat, kita go. Nah, seperti ini tampilan outputnya ya. Jadi akan keluar nama pemilik kosnya siapa, yang statusnya masih aktif ya, dan jumlah kos yang terdaftar di sistem itu mereka ada berapa gitu. Seperti itu. Oke, selanjutnya untuk query 4 dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh kawan saya. Baik, selanjutnya adalah query keempat. Nah, query keempat ini digunakan oleh admin untuk menampilkan seluruh pemilik kos untuk mengecek nih, apakah pemilik kos memiliki kos yang terdaftar atau tidak, atau pasif. Kalau dalam range waktu tertentu pemilik tidak juga mendaftarkan kosnya, maka status akun bisa dinonaktifkan. Nah, sekarang mari kita analisis dulu. Nah, di sini itu ada select. Select ini untuk menampilkan. Nah, yang akan kita tampilkan itu ada nama kos, alamat, nama sebagai nama pemilik, dan status akunnya dari koska. Nah, di sini tuh rejoin kunci dari query ini nih. Karena region ini untuk memastikan semua data dari tabel sebelah kanan, yaitu pemilik kos, akan ditampilkan. Sekarang mari kita coba. Nah, di sini terlihat nama kos, alamat, nama sebagai nama pemilik, sama status akunnya, apakah dia aktif atau pending. Berikutnya adalah query yang kelima. Nah, query yang kelima ini digunakan oleh pemilik kos untuk melihat semua kos yang dimilikinya, beserta detail kamar-kamar yang ada, dengan memasukkan ID pemilik miliknya. Nah, di sini kita analisis dulu query-nya. Di sini ada select. Select ini untuk menampilkan. Nah, yang kita select itu ada nama kos, alamat, tipe kos, deskripsi, status kos, ID kamar dari kamar. Nah, join ini untuk menggabungkan tabel kamar dan kos berdasarkan ID kos untuk mengaitkan tiap kamar dengan kos pemiliknya. Nah, query where k.id underscore pemilik sama dengan 1 ini adalah filter utama untuk memastikan hanya data milik pemilik dengan ID pemilik tertentu yang ditampilkan, misalnya 1. Nah, order by ini datanya tuh diurutin berdasarkan nama kos secara naik. Field. Nah, field ini bagian yang sangat penting. Field ini digunakan untuk mengurutkan status kamar berdasarkan urutan custom yang udah ditentuin. Di sini kan ada kayak tersedia, dipesan, dihuni, sama maintenance. Nah, ini tuh buat tampilannya lebih informatif, dimana kamar yang paling mendesak untuk diperhatikan, misalnya tersedia atau dipesan, ditampilin lebih dulu. Nah, sekarang kita coba. Nah, di sini langsung muncul apa yang udah kita select. Ada nama kosnya, alamatnya, tipe kos, deskripsi, status kos, ID kamar, nomor kamar, ukuran, harga, dan status kamar. Nah, ini tuh diurutin berdasarkan namanya sama status kamarnya. Nah, selanjutnya di query nomor 6 ini, query ini digunakan untuk pemilik kos. Tujuannya untuk menampilkan semua detail yang relevan dari satu kamar spesifik berdasarkan ID kamarnya, termasuk daftar fasilitas dan galeri foto kamar. Nah, di sini ada select yang bertujuan untuk menampilkan. Nah, di sini akan menampilkan nama kosnya, nomor kos, nomor kamar, ukuran, lantai, harga, status kamar. Nah, grup concat ini fungsi agregasi. Nah, di sini tuh sangat krusial karena satu kamar bisa memiliki banyak fasilitas dan banyak foto.
Grup Concat ini akan menggabungkan semua nama fasilitas atau URL foto menjadi satu string tunggal yang dipisahkan oleh koma. Nah, di string ini memastikan tidak ada nama fasilitas atau URL foto yang ganda atau double dalam string hasil. Nah, di sini left join digunakan untuk tabel kamar fasilitas, dan foto kamar. Left join ini memastikan bahwa detail kamar akan tetap ditampilkan meskipun kamar tersebut belum memiliki fasilitas atau foto yang terdaftar. Nah, sekarang kita coba aja. Nah, di sini terlihat di mana satu ID kamarnya. Langsung muncul nama kos, nomor kamar, ukuran, lantai, harga, status kamar, daftar fasilitas, dan galeri fotonya. Nah, ini yang ID-nya 1. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya akan menjelaskan query ke-7 dan query ke-8. Untuk query ke-7, saya sebagai pemilik ingin menampilkan daftar penyewa kos aktif. Ini hasilnya saya akan menjelaskan cara kerja query tersebut. Pertama, karena kita ingin mengambil data, kita akan menggunakan select. Lalu kita spesifikasikan inisial tabel yang kita inisial sumber tabel, lalu titik kolom yang akan kita ambil untuk kita tunjukkan. Kita juga bisa lihat ada S di sini. S itu untuk mengganti nama kolom tersebut di tabel select ini, tapi hanya di tabel select ini saja. Bisa dilihat ini K itu ini bisa lihat dari from dan join. Karena kita mengambil berbagai banyak kolom dari berbagai tabel, kita memerlukan fungsi from dan join. Mengapa? Agar bisa dihubungkan tabel-tabel tersebut. Pertama-tama kita mulai dari from booking B, bisa dimulai di mana saja, tapi agar lebih gampang saya menggunakan booking B. Join itu dihubungkan dengan tabel penyewa. PY itu untuk mendeklarasikan inisial PY sebagai kependekan ya inisial dari tabel penyewa. On kita mencari kolom yang sama, jadi on terdapat di tabel booking dan penyewa terdapat kolom ID penyewa yang kita bisa matchingkan. Jadi kita gunakan itu untuk B titik ID penyewa sama dengan PY titik ID penyewa. Join lagi dengan tabel kamar dengan inisial KM on booking titik ID kamar. Kita mengambil kolom ID kamar dari tabel booking, kita sambungkan dengan kolom ID kamar dari tabel kamar. Kita join lagi cost dengan inisial K on tabel kamar titik ID cost sama dengan tabel cost titik ID cost. Where karena kita ingin menampilkan daftar penyewa kos aktif, kita akan menggunakan where karena kita mencari data spesifik. Where K titik ID pemilik sama dengan 1. Ini misalnya saya itu pemilik dengan ID 1. Jadi ini sebagai contoh saja. N itu untuk menambah syarat. Booking titik status booking sama dengan dikonfirmasi, dan N menambah syarat lagi. Kamar titik status kamar sama dengan dihuni, karena kita ingin mencari penyewa kos aktif. Lalu untuk query ke-8, untuk query ke-8, saya sebagai pemilik lagi ingin menampilkan daftar calon penyewa yang membooking kamar. Kurang lebih query-nya sama seperti sebelumnya, tetapi ini ada initial pay. Apa itu initial pay? Bisa dilihat dari join pay, left join pembayaran pay on tabel booking.id booking sama dengan pembayaran titik ID booking. Sama aja sih, inisial tabel titik dan kolom yang akan kita tunjukkan. Di syarat ini left join saya jelaskan dulu apa itu where-nya. Dalam where di sini kita ingin mencari cost ID pemilik itu seperti sebelumnya. Kita sebagai contoh saja, N B booking titik status booking sama dengan pending, karena kita ingin menampilkan daftar calon penyewa yang membooking kamar. Jadi kita menggunakan pending. Mengapa menggunakan left join pada pembayaran pay? Bisa dilihat dari syarat where ini, B titik status booking sama dengan pending. Jadi ini kan left join itu dia mematching semua kolom semua baris di tabel kanan
dia matching ke tabel kiri. Jadi pada left join ini saya menggunakan b titik booking sebagai tabel kirinya dan p titik id booking dan p titik id booking sebagai tabel kanannya. Jadi b titik status booking ini pending, maksudnya itu di status di ke tabel booking, di tabel booking nanti kan ada status id status bookingnya. Status bookingnya ini dia itu pending, nanti dicari lagi, di matching lagi melalui ID booking. Nanti dia akan pembayaran P akan mencari baris yang matching dengan baris pending di tabel booking. Itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Lanjut ke anggota berikutnya. Di sini terdapat query retrieve data yang ke-9, yang dimana pemilik menampilkan bukti pembayaran booking kosan oleh penyewa. Di sini kita memakai select dan memilih beberapa kolom untuk dipilih dari berbagai tabel. Dan di sini ada referensi awal dari tabel pertama, dan selanjutnya akan digabung-gabung ke tabel yang lainnya yang ada di ID booking, ID penyewa, ID kamar, dan ID kos. Dan di bawah sini ada kondisi yang dimana status pembayaran harus bernilai berhasil. Bagaimana kerjanya? Mari kita perhatikan secara langsung. Nah, di sini sudah muncul nih, ada nomor invoice, tanggal pembayaran, penyewa, nama kos, nomor kamar, total bayar, metode pembayaran, dan status pembayaran. Ini semua merupakan kolom dari tabel-tabel yang berbeda. Dan di sini bisa dilihat kalau status pembayarannya ini hanya yang berhasil. Karena dari kondisi pertama itu, ini akan hanya menampilkan status pembayaran yang bernilai berhasil. Dan untuk query retrieve data yang ke-10, penyewa menampilkan daftar seluruh kamar kos yang tersedia. Dia menggunakan select dan memilih beberapa kolom dari tabel yang berbeda. Dan di sini tabel utama yang mana akan digabung oleh tabel yang lain dengan kolom tertentu. Dan ada juga kondisi di mana status kamar tersedia, terus harganya itu kurang dari 1.500.000 dan tipe kos sama dengan campur atau tipe kos sama dengan putra. Jadi ini tandanya yang mencari sewa kosan itu merupakan putra atau ingin kosan yang campur. Untuk bagaimana cara kerjanya, mari kita peragakan. Kita lihat di sini kondisinya ada sebanyak 3: status kamar, harga, dan tipe kos. Tipe kos ini bisa duanya ya, antara campur atau putra. Mari kita jalankan. Nah, di sini sudah ditampilkan nama kos, alamat, tipe kos, nama pemilik, kontak pemilik, nomor kamar, ukuran, dan harga. Di sini bisa dilihat tipe kosnya itu campur, berarti tidak ada tipe kos putra yang mungkin harganya kurang dari 1.500.000. Yang bisa dilihat juga harganya kurang dari 1.500.000. Oke, kita lanjut lagi untuk query retrieve datanya. Di sini kita mau nyobain dua query ini. Kita coba dulu dari query yang ke-11. Query yang ke-11 ini peruntukannya untuk pemilik, tujuannya untuk menampilkan data detail lengkap dari kamar kos tertentu. Di sini kita analisa dulu kodenya. Kodenya di sini kita mau menampilkan data dengan format nama kosnya, nomor kamarnya, harga, ukuran, lantai berapa, dan juga nama fasilitasnya kita jadiin grup dengan pemisahnya ini koma dan spasi sebagai fasilitas yang tersedia. Jadi nanti dia akan menampilkan fasilitas apa saja yang tersedia di kosnya, di kamar yang ini. Terus kita di sini melibatkan beberapa tabel, yaitu melibatkan tabel kamar, tabel kos, tabel kamar fasilitas, dan tabel fasilitas. Di sini kita pakai join dan left join, di mana kita pakai join untuk menggabungkan primary key-nya dari tabel kamar dan tabel kos, lalu left join untuk mencari data yang sama dari tabel kamar, dari ID kamarnya, dan juga kamar fasilitas. Terus juga sama fungsinya dengan tabel fasilitas, kita mau cari data yang sama dari kamar fasilitas ini melalui ID fasilitas ke dalam tabel fasilitas melalui ID fasilitas juga. Tuh, kita di sini spesifik nyari untuk kamar dengan ID bernilai 7 di database-nya. Terus kita group by supaya hasilnya terfokus sama ID kamarnya ini. Oke, kita coba dulu aja untuk kode query yang ke-11 ini. Nah, ini adalah query yang tadi kita udah analisis ya. Yang udah kita analisis. Ini adalah format
format hasilnya yang kita pengen. Ini adalah tabel yang digunakan, ini adalah kondisi yang kita mau hasilnya gitu. Kita coba go. Nah, keluar. Jadi di kamar dengan ID 7 di database itu punya nama kosnya adalah kos cowok tulen dengan nomor kamar yang satu, harganya 2.500.000, ukurannya 5x5 di lantai 3, dan fasilitas yang tersedianya ada AC, WiFi, lemari, parkiran motor, kolam renang, dapur, dan lain-lain. Di sini fasilitas tersedia ini udah kita satuin ya pakai grup concat. Dimana kalau kita ngelihat asalnya dari tabel fasilitas nih, kita lihat aja di sini nama-nama fasilitasnya terpisah. Gitu. Kita satuin untuk melihat gitu. Kita lanjut lagi untuk query yang ke-12. Query yang ke-12 ini peruntukannya untuk penyewa untuk menampilkan status booking kamar yang telah terlaksana atau telah dilakukan. Di sini kita formatnya dulu. Kita mau select tanggal bookingnya, nama kosnya, nomor kamar, total harganya, status booking, terus metode pembayaran, bukti pembayaran, dan tanggal pembayaran. Kita melibatkan tabel booking, kamar, kos, pembayaran. Ya, pakai join dan left join. Left join ini untuk mencari ID, bukan ID, untuk mencari data dari tabel booking, ya left, karena di sebelah kiri tabel booking sama seperti yang sama dalam tabel pembayaran gitu, melalui ID bookingnya. Terus kita mau spesifik cari ID data dari penyewa dengan ID bernilai 1 di database. Terus juga kita urutin kalau misalkan dia melakukan lebih dari satu pembayaran atau punya lebih dari satu status booking, kita mau dia diurutkan secara descending atau dari yang paling besar dulu gitu. Bukan paling besar, dari tanggal bookingnya. Jadi mana yang lebih duluan itu, dari duluan. Mana yang lebih terbaru, mana yang lebih terbaru data bookingnya. Kita langsung coba lagi. Nah ini adalah query-nya, dimana ini adalah format yang kita pengen, format hasil yang kita mau. Kita mau select tanggalnya, nama, nomor, tanggal, total harga, status, metode, bukti, terus diambil dari tabel-tabel ini dengan kondisi kita yang di sini. Kita coba jalankan, kita go. Nah, jadi penyewa dengan ID 1 di database itu punya 2 record status booking, di mana tanggal bookingnya itu sama mereka. Tanggal bookingnya ada di antara tanggal 12 bulan 1 atau tanggal 1 bulan 12 ini. Oke, setelah saya cari di sini, ini bulan 12 tanggal 1. Terus nama kosnya adalah kos Kampur Sari. Dia melakukan 2 status booking di tanggal yang sama, di nama kos yang sama, tapi di nomor kamar yang berbeda. Di kamar A2 dan A1. Mungkin dia melakukan ini duluan, maksudnya ini dulu, baru yang ini. Tapi yang atas ini terbaru. Jadi dia melakukan status booking di A1, namun ditolak. Metode pembayaran yang nggak ada, bukti pembayaran nggak ada karena kan ditolak. Pada ini, tanggal pembayarannya, dia melakukan lagi booking di kamar yang di kos yang sama tapi di kamar yang beda dengan total harganya 2.400.000, dengan status bookingnya itu masih pending. Metode pembayarannya di sini lunas tuh maksudnya langsung lunas ya, jadi nggak ada nyicil, dia langsung lunas. Dengan bukti pembayarannya ini disimpan dalam bentuk image, terus tanggal pembayarannya ada di sini gitu. Jadi kita berhasil untuk menampilkan status booking kamar yang telah dilakukan oleh penyewa dengan ID 1. Kita coba ya dengan ID penyewa kedua gitu. Nah, di sini dia melakukan hanya satu status booking di bulan 8 tanggal 5 di kos Kampus Sari juga dengan nomor kamarnya B1 tapi. Total harganya 9.600.000. Status bookingnya udah dikonfirmasi, metode pembayarannya selama 3 bulan. Bukti pembayarannya udah ada, tanggal pembayarannya ada. Oke. Berarti segitu aja untuk query retrieve dari query ke-11 dan query ke-12 ini. Oke, sampailah kita di penghujung video ini. Terima kasih untuk pihak-pihak yang sudah mau menonton sampai akhir. Penjelasan dari kami, kelompok 4, tentang sistem manajemen penyewaan kos, terkait sistemnya, terkait batasannya, terkait entitas yang terlibat, juga
demo query-query untuk retrieve datanya gitu. Mungkin sekian penjelasan dari kami kelompok 4. Apabila ada salah katanya mohon dimaafkan. Terima kasih banyak sudah menonton.